Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Andriansyah dengan NIM 20321-1032 dari kelas Agribisnis A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan usaha tani pada padi. Studi kasus usaha tani padi di Desa Artodung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah usaha tani. Baik, untuk topik pembahasannya, yang pertama di sini ada pola usaha tani dalam 1 tahun. Kemudian sumber biaya, kendala, dan strategi dalam usaha tani padi. Kemudian yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan dari program asuransi yang ada di daerah Pamekasan. Kemudian yang terakhir adalah bentuk kemitraan yang cocok untuk para petani padi di daerah Desa Artodung. Baik, pola usaha tani dalam 1 tahun meliputi aspek non finansial dan aspek finansial. Yang pertama, aspek non finansial. Petani Desa Artodung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan dalam melakukan usaha tani padi memilih sistem tanam padi jajar legowo karena beberapa alasan, yaitu memudahkan pada saat pemupukan, penyiangan, serta pengendalian hama tikus yang sering menyerang sawah petani di Desa Artodung. Poin-poinnya, sistem jajar legowo yang biasa digunakan umumnya dengan jarak 30 x 30 cm. Kedua, luas lahan yang dimiliki oleh petani yaitu 1/4 hektar atau 2.500 meter persegi. Kemudian untuk status kepemilikannya sendiri adalah milik keluarga. Kemudian untuk perawatan yang dilakukan itu setelah masa tanam dengan pemeliharaan pada budidaya tanaman padi, yaitu meliputi penyulaman, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit. Kemudian yang kedua di aspek finansial. Untuk mengolah data yang sudah saya dapatkan dari wawancara, saya menggunakan aplikasi Si Cantik. Berikut hasil yang sudah dihasilkan, kemudian diinterpretasikan. Langkah yang terakhir memasukkan harga produksi hingga menghasilkan hasil perencanaan. Untuk interpretasinya, harga produksi itu sebesar 5.000 per kilo. Kemudian sumber informasi dari petani, sehingga didapat penerimaan sebesar 30.500.000, sedangkan biaya akhir sebesar 3.601.364 rupiah. Kemudian keuntungan yang didapat yaitu sebesar 33.898.636 rupiah. Kemudian untuk hasil RC rasio sebesar 10, sedangkan BC rasio sebesar 9. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis layak untuk dilanjutkan, sehingga didapatkan BEP produk sebesar 700 kilo dan untuk BEP rupiahnya sebesar 480. Kemudian untuk sumber biaya, kendala, dan strategi dalam usaha tani padi yang ada di Desa Artodung, Kecamatan Galis, Pamekasan. Berikut sumber biayanya. Sumber biaya yang digunakan dalam usaha tani ini berasal dari uang pribadi milik si petani dengan digabung dengan uang milik keluarganya sendiri. Kemudian untuk kendala yang sering dialami oleh petani di situ untuk hal pembiayaan adalah petani di Desa Artodung biasanya hasil dari panen itu kan diputar kembali untuk digunakan sebagai modal awal. Namun karena uang modal
dibagikan secara berkelompok, maka sering terjadi uang yang akan dibuat modal dalam usaha tani selanjutnya telah berkurang atau bahkan habis karena sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti berbelanja dan memenuhi kebutuhan keluarga yang lain. Kemudian untuk strategi yang pertama, peningkatan investasi pemerintah dalam pengembangan infrastruktur. Yang kedua, mendorong dan memfasilitasi keterlibatan swasta dalam pembangunan pertanian. Yang ketiga, peningkatan intensif usaha tani. Kemudian yang keempat, memfasilitasi perkembangan agroindustri padat tenaga kerja di pedesaan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan program asuransi. Untuk kelebihan dan kekurangan pada asuransi yang disediakan oleh pemerintah di daerah saya atau di Artodung, di Desa Artodung, Kecamatan Galis, menurut sumber yang telah saya dapatkan dari petani, dikatakan bahwa petani tersebut tidak mendapatkan asuransi dikarenakan di daerah beliau itu tidak ada tempat asuransi bagi para petani. Jadi untuk kelebihan dan kekurangannya tidak dapat saya jelaskan seperti itu. Kemudian bentuk kemitraan. Bentuk kemitraan yang cocok dengan kelompok tani setempat yaitu pengembangan usaha agribisnis pedesaan atau PUAD. Kemudian untuk perusahaan yang dapat digandeng yaitu ada perusahaan umum Bulog yang ada di Pamekasan. Tujuan dari PUAP yaitu untuk yang pertama, mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pelaku usaha agribisnis, pengurus gapoktan, penyuluh, dan penyelia mitra tani atau PNT. Dan yang ketiga, memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk mengembangkan kegiatan usaha agribisnis. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan. Yang terakhir, untuk kesimpulan, usaha tani padi di Desa Artodung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan berada di lahan yang rendah dan pengairannya tersedia sepanjang tahun. Pola tanam yang diterapkan adalah jajar legowo dengan jarak 30 x 30 cm. Harga produksi sebesar 5.000 per kilo. Sumber didapat dari petani, sehingga didapatkan penerimaan sebesar 30.500.000, sedangkan biaya akhir sebesar 3.601.364. Keuntungan yang didapat yaitu sebesar 33.898.636. Untuk hasil RC rasio sebesar 10. Sedangkan untuk BC-nya atau BC rasio sebesar 9. Sehingga didapatkan BEP produk sebesar 720 kilo dan BEP rupiahnya sebesar 480. Bentuk kemitraan yang cocok dengan kelompok tani setempat adalah pengembangan usaha agribisnis pedesaan atau PUAP. Dan perusahaan yang dapat digandeng adalah perusahaan umum Bulog yang ada di Pamekasan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.